Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Foodies. Selamat datang di kegiatan sedekah ilmu Ramadan. Upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies. Nah, spesial Ramadan nih di program live ini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Nah, program ini juga Foodies dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Oke, salam kenal buat teman-teman. Nama saya Balkis yang akan menemani sahabat Foodies di kegiatan sore hari ini. Oke, gimana nih teman-teman yang baru join? Puasanya di hari kedua ini lancar? Nah, sambil ngabuburit ya bareng Foodies di puasa hari kedua ini, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari brand kuliner pastinya yang keren banget nih. Oke, nah jadi teman-teman bisa simak live-nya sampai selesai karena nanti bahasannya akan mudah-mudahan menjadi insight buat teman-teman kuliner dan bisa diterapkan di bisnis kulinernya masing-masing. Oke, nah untuk yang mau tahu nih, jadi narasumber kita sore hari ini itu ada dari brand F&B yang pastinya keren banget, luar biasa banget. Kenapa? Karena narasumber kita sore hari ini akan sharing nih brandnya yang ternyata sudah mendunia. Keren banget nih. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana kisahnya dan strategi-strategi apa nih yang diterapkan sama brand yang satu ini, pantengin terus live-nya sampai selesai. Nanti juga di akhir acara akan ada promo spesial Ramadan yang hanya bisa diklaim oleh teman-teman yang join live sore hari ini. Oke, nah sebelum saya panggilkan narasumber hari ini, saya izin untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies Academy ya. Nah, teman-teman sambil saya menyampaikan juga boleh saya hai di kolom komentar. Mungkin teman-teman punya bisnis kuliner apa aja, dari mana nih, dari kota mana, boleh perkenalan di kolom komentar ya. Nanti sapa-sapa juga teman-teman yang lainnya. Oke, jadi buat teman-teman juga nih yang belum tahu Foodies Academy itu apa. Jadi Foodies Academy adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner yang mempunyai visinya adalah changing people's life through F&B education. Nah, teman-teman gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs lainnya yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga nih teman-teman bisa banget untuk mengunjungi channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, teman-teman juga bisa banget untuk visit ke websitenya Foodies di artikel nih. Jadi, Foodies sudah rilis artikel sekitar 400 lebih. Teman-teman bisa belajar secara gratis di foodies.id/artikel. Nah, sudah ada 400 lebih artikel yang bisa teman-teman akses setiap harinya secara gratis. Itu update terus nih. Setiap minggu akan ada artikel terbaru terkait bisnis kuliner. Oke, nah jangan lupa juga nih untuk teman-teman yang suka nonton YouTube, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Foodies di Foodies YouTube channel. Nah, di sana juga kita sudah upload sekitar 1.200 lebih video edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman akses secara gratis juga. Jadi jangan sampai dilewatkan nih edukasi-edukasi bisnis kuliner yang Foodies sharing ke teman-teman dan bisa diakses secara gratis. Oke, nah teman-teman juga saya mau remind untuk yang mau bertanya nanti ke narasumber kita ya. Boleh disampaikan ke pertanyaannya di kolom komentar atau nanti ada bisa banget di kolom question yang ada question marknya di pojok kanan bawah ya. Oke, nah jadi buat teman-teman mungkin yang udah kepoin nih di Instagram Foodies, hari ini kita akan share sama siapa nih? Sama narasumber dari brand mana. Jadi narasumber kita sore hari ini adalah Mas Reda Taufik Ardias. Nah, beliau adalah founder sekaligus bisnis director dari Sila Artisan Tea. Nah, ini menarik banget nih brandnya. Teh artisan pertama di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, boleh komen di kolom komentar. Atau mungkin ada yang penasaran banget nih. Nanti simak terus ya, sampai nanti saya invite narasumbernya. Bahasanya juga gak kalah menarik, pastinya ini insightful buat teman-teman. Nanti bisa juga insight-insightnya dicatat, poin-poinnya untuk bisa diterapkan di bisnis kulinernya masing-masing.
Nah, bahasanya juga ini nggak kalah menarik. Jadi Silati ini adalah teh artisan pertama di Indonesia yang berhasil mendunia. Jadi nanti teman-teman bisa simak nih gimana ceritanya, kisahnya bisa sampai melambungkan namanya ke luar negeri gitu. Nah, nanti teman-teman simak terus ya. Sambil saya invite narasumbernya, teman-teman boleh catat, keluarin catatannya untuk nanti dicatat ya insight-insight yang disampaikan oleh Mas Reda. Biar nggak penasaran lagi, saya akan invite langsung narasumbernya untuk join live. Sebentar ya. Teman-teman boleh banget sambil nunggu invite narasumber, komen di kolom komentar untuk perkenalkan nih yang baru join. Ada Kak Asri, ada Kak Irna. Boleh banget ditulis dari mana aja brand kulinernya. Invite Mas Redanya untuk nunggu join ya. Oke. Nah, halo. Assalamualaikum Mas Reda. Halo, Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, selamat sore Mas Reda. Apa kabar Ya, nih Mas? alhamdulillah kabar baik, Mbak. Alhamdulillah ya baik. Puasanya lancar ya di hari kedua ini. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, Mas Reda. Yes. Jadi sore hari ini kita akan membahas kisahnya nih dari Sila Ti ini, Sila Artisanti ini, gimana akhirnya bisa sampai ke luar negeri nih. Strategi apa aja sih yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Reda terhadap Sila Ti ini ya? Oke. Oke. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari Mas Reda ini sebagai apa di Silati, terus kesibukannya sendiri apa aja, Mas? Silakan, Mas. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reda Taufik Ardias. Saya founder sekaligus Operational and Business Director dari Sila Artisanti, atau kalau nama PT-nya kita sebut PT Sila Agriinovasi ya. Kalau keseharian ya di sini penjaga gawang dan sekaligus juga handle bisnis development seperti apa, branding, mungkin bisa dibilang PU ya. Kalau PU itu pembantu umum ya. Jadi mungkin semua aktivitas istilah saya langsung handle dan dengan beberapa tim juga sih. Gitu. Oke, thank you banget Mas Reda perkenalan singkatnya ya. Jadi Mas Reda ini founder sekaligus business director dari Sila Artisanti. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas, sebelum mungkin nanti dijelaskan sama Mas Reda, Silati ini bagaimana sih awal mula Mas Reda mendirikannya? Kalau boleh tahu, Silati ini berdiri dari tahun berapa? Boleh mungkin sekaligus dijawab bagaimana Mas Reda ini akhirnya mendirikan Silati? Apa yang melatar belakangi Mas Reda untuk akhirnya memutuskan untuk bangun Silati ini? Boleh Mas? Oke. Uh, kalau kalau saya bisa cerita itu mulainya sejak tahun 2017 ya, gitu. Di mana saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan manufaktur teh di tahun 2017 itu. Cuman setelah saya banyak mempertimbangkan dan melihat fakta di lapangan bahwa eh, ada kondisi yang cukup memprihatinkan ya di perkebunan teh, di industri teh secara keseluruhan. Eh, Simpelnya adalah satu tentang kesejahteraan petani, pemetik teh atau upah buruh di industri teh yang jauh dari kata layak. Lalu di sisi lainnya adalah karena saya melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang ibaratnya punya kebun teh yang sangat luas, bahkan bisa dikatakan sempat dulu 5 besar terluas sedunia. Tapi saat ini secara ekspornya
itu turun jauh, bahkan kita hanya di posisi ke-8 bahkan ke-9 gitu di antara negara-negara lain. Di sisi lain, saya melihat juga bahwa em, sejauh saya berjalan atau berkunjung ke tempat pariwisata, mungkin ke hotel-hotel, ke hotel bintang 4, bintang 5, atau resort segala macam, itu jarang sekali kita temukan ada teh Indonesia mereknya, ya. Ada brand teh Indonesia yang tanda kutip kita bisa bangga berada, kita bisa bangga untuk pegang atau menerima itu di hotel gitu ya, di selama kita berwisata gitu. Jarang sekali kita temukan. Jadi kayak saya melihat, padahal tehnya ada di sini. Yang kedua, padahal kita tidak kalah saing secara kualitas gitu ya. Dan ketiga, ironinya, tapi teh di Indonesia begitu kita kenal, sangat kenal dengan teh masyarakat Indonesia, tapi kenapa kondisi petani atau orang-orang di belakang terbuatnya atau terciptanya teh itu tidak sejahtera. Jadi kayak ironis saja, kita punya teh tapi kita tidak pernah, seakan-akan kita tidak pernah menikmatinya ya gitu. Dan seiring saya tahu, saya riset, ternyata benar bahwa teh yang dikirim teh yang bagus-bagus itu, teh yang kualitas unggul itu lebih sering dikirim ke luar negeri, eh, dan kita cuma dapat sisanya gitu, yang murah-murah. Nah, sedangkan yang dikirim ke luar negeri ini eh, dalam rata-rata dalam bentuk bulk atau dalam bentuk tanpa merek gitu ya, white label, terus di packing di luar, and then balik lagi ke kita dalam bentuk oleh-oleh ataupun yang dijual dalam harga yang cukup fantastis untuk market high end gitu ya, gitu. Jadi saya melihat bahwa kita ini kayaknya kalah telak nih di di industri teh. Itu juga yang buat saya merasa, dengan background saya di brand dan bisnis sebelumnya, saya pikir ini malah harusnya saya punya tanggung jawab atau panggilan hati untuk ada di situ untuk membereskan itu dalam dalam kapasitas saya sebagai apa pak kita bisa apa namanya, praktisi branding lah ya, gitu ya, praktisi marketing, dan sekaligus ini bisa jadi peluang bisnis yang cukup menarik gitu. Oke, luar biasa ya. Tadi berangkat dari keprihatinan gitu terhadap kondisi yang memang saat itu ternyata banyak juga produksi-produksi teh yang justru malah apa namanya dikirim ke luar Iya, negeri, kita dapat yeah, sisanya itu sayang yeah, banget ya Mas ya. yes, Padahal harusnya ini menjadi peluang yang cukup besar. Jadi mungkin dari situ Mas Reda akhirnya memutuskan untuk mendirikan Silati ini ya. yes. Oke, keren banget nih Mas, luar biasa nih dari apa namanya niatnya ya untuk mensejahterakan petani di Indonesia sendiri gitu, bahkan untuk mengangkat citra teh Indonesia tuh ternyata luar biasa gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya nih buat teman-teman yang belum tahu Sila Tea sendiri. Tadi kan berarti dari tahun 2017 ya, berarti udah running sekitar 7 tahun ya Mas ya. Eh, enggak, kita sih startnya mulai 2018 ya. Oh 2018, 18. 2017 tuh saya ibaratnya dapat insight tentang yang tadi. 2018 itu saya 2017 kita riset, baru 2018 kita udah start produksi dan jual. Oke, berarti dari 2018 sampai 2024 ini Silati 6 terus tahun. berkembang 6 tahun Ya. ya. Luar biasa ini 6 tahun juga karena nggak banyak bisnis-bisnis kuliner yang apa ya nggak bertahan di Bertahan di bawah 6 5 tahun. tahun. Nah, ini apa namanya silat ini luar biasa banget udah lebih dari 5 tahun ya, udah 6 tahun ya pastinya ya. Ya. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu konsep bisnis dari Sila Artisanti ini sendiri tuh seperti apa, Mas? Terus kenapa apa ya menamakannya Sila Artisanti? Nah, mungkin bisa diceritakan konsep bisnisnya seperti apa, Mas? Kalau konsep bisnis, kita eh, sebenarnya bisa dikatakan belajar dari bagaimana ekosistem kopi sekarang ya, gitu. Kita melihat bahwa kopi itu bisa sukses karena eh,
secara value chain-nya itu jelas dan ada peran-peran yang memang diisi oleh orang yang tepat gitu ya. Seperti misalkan kalau di kopi itu kan ada dari farmernya dulu, petani, baru ke roastery and then baru ke coffee shop semacamnya, baru ke konsumen gitu ya. Nah, Sila itu mengambil peran di bagian roastery itu. Tuh, jadi ibaratnya kita itu adalah tea maker atau tea blender bagi para nanti cafe atau coffee shop yang mau menggunakan produk kita. Jadi kita supply ke cafe gitu. Kita itu mensourcing dari berbagai macam kebun se-Indonesia, dari ada sekitar 20-an kebun ya. Ada dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, ada dari Sumatera Selatan juga ada, and then Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Dan semua tehnya itu 100% dari kebun teh dalam negeri ya di Indonesia ya. Gitu. Nah, dari situ kita kurasi, kita dampingi petani, kita seleksi, kita beli tehnya, dan kita treatment ulang dengan teknik khusus supaya bisa mencapai kualitas tertentu. Lalu ada juga yang kita racik dengan campuran bahan herbal atau rempah alami. Kita bilangnya tisang ya, yang bukan dari pohon teh. Itu kita blending, kita packing, lalu kita edukasi konsumen kita, dan kita berikan workshop kepada calon mitra kita yang tadi, si cafe dan si coffee shop tadi. Jadi intinya Sila ini berusaha untuk menjembatani antara hulu dan hilirnya dengan expertise yang kita punya. Seperti itu. Oke, jadi tadi berangkat dari ekosistem kopi ya, karena sekarang juga kopi itu berhasil sukses ya untuk bisnis di bidang kopi juga ya. Jadi kalau berarti tadi supply ke kafe-kafe gitu ya, Mas ya. Ya. Berarti untuk apa ya? Apa namanya? Hanya disuplai ke kafe-kafe atau bisa dijual retail di mana gitu, Mas? Bisa, kita tidak hanya supply cafe, kita juga jual retail. Jadi bisnis kita ada dua model, satu B2B, satu B2C ya. Kalau yang B2B memang bisnis to bisnis, kita ke hotel, restoran, kafe, dan bahkan kita membuka peluang untuk teman-teman bikin brandnya sendiri di rumah produksi Oke. gitu, Oke. baik dalam bentuk white label atau co-branding gitu ya. Mm, Akan lebih mudah co-branding karena akhirnya bagi teman-teman yang punya coffee shop itu terjamin lah mutunya mm. bahwa itu menggunakan Sila. Eh, Tadi itu untuk supplies dan untuk production. Kalau untuk B2C-nya kita juga punya kemasan retail nih, seperti yang di belakang Oh, ini ya. Ini oke oke. untuk backgroundnya ini. Jadi kemasan belakang retail itu kita ada juga di depan nih, ada kemasan saset, ada kemasan kaleng gitu ya, ada Mm, kemasan yang pouch gitu. Ini kemasan end customer oke. gitu. Nah, itu kita jual di apa namanya, general trade convenience store yang high-end juga. Mm, Ada di Sarinah, ada di KKV ya. mm. Atau bahkan di kafe tempat mitra yang menggunakan Sila itu juga bisa Ada. dibeli retail, Oh, yes, gitu. oke, menarik ya, si Lati ini ternyata nggak hanya disuplai ke kafe-kafe aja, tapi teman-teman juga bisa membeli retail ya, si Lati ini. Oke, tadi juga sempat dibahas sedikit ya, terkait produk si Lati sendiri itu menggunakan 100% teh dalam negeri, Mas. Yes, Tadi yes. berarti udah berapa kebun Dua yang udah di ini, Mas? puluhan, 20-an kebun teh ya, 20-an ya, dari seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Oke, Gitu. Jadi paling banyak itu di mana, Mas? Jawa Barat pastinya. Jawa Barat. Jawa Barat. Cuman apa? Karena memang artikel teh di kota. Karena memang perluasan teh di Jawa Barat itu memang lebih besar ya. Sekitar 70% teh itu ada di Jawa Barat. Oke.
Jadi dimanfaatkan nih apa namanya, apa yang kita punya ya, sumber daya yang kita punya untuk diproduksi justru di negeri Iya. kita sendiri ya Mas ya. Oke, tadi juga ada teh yang memang diolah dengan rempah. Tadi namanya apa Mas? Eh, Kena Tizan ya, Oh, tulisannya itu TISANE. Jadi eh, untuk teman-teman yang nonton juga, sedikit mungkin membantu meluruskan istilah gitu ya. mm, Kalau di Indonesia ini masih umum, orang tuh taunya semua yang diseduh itu teh. Gitu. mm, Bahkan ada juga namanya teh kawa, teh teh daun kopi gitu. ya. Itu kan agak membingungkan, itu daun teh apa daun kopi kan gitu. Mm, Jadi sebenarnya teh itu harus dari pohon teh, dari tanaman teh, daun tehnya yang dipakai. Oke. Sedangkan di luar daripada seduhan itu, yang di luar daripada bahannya dari daun teh, kita sebutnya seduhan herbal. Mm, Itu contoh misalnya kayak chamomile, terus ada bunga telang atau rosella mm, atau macam-macam lah, yang mint itu bukan teh, itu tisane namanya, bisa. TISANE ya. Itu dari bahasa Prancis. Kalau secara harfiah artinya adalah herbal infusion. Nah, jadi sedikit lagi saya juga mau sampaikan, tadi agak terlewatkan bahwa sila ini diambil dari bahasa Sanskrit ya, Sanskerta, sangat identik dengan Indonesia, dari Pancasila. Oke. Jadi sila Panca 5, sila artinya adalah nilai moral dasar. Bagi kita adalah komitmen untuk harmoni, mengharmonikan antara hulu dan hilir, dan mengharmonikan apa namanya, dari produk itu juga bikin harmoni supaya konsumen juga bisa merasakan harmoninya teh itu sendiri gitu. Nah, Oke. caranya supaya konsumen juga harmonis dengan tehnya adalah kita meracik atau menyajikan teh atau meracik teh itu juga tidak asal, tidak sembarang campur-campur gitu ya. Ada melalui risetnya, dan juga dengan ada unsur apa namanya, secara saintifik dan epistemologis itu juga memberikan manfaat kepada customer atau konsumen yang minum nanti. Dan kita menggunakan bahannya itu 100% alami Mm, gitu ya. Jadi tidak menggunakan flavor, tidak menggunakan essence gitu. Karena yang kita harapkan nanti dari konsumen kita, mereka bisa merasakan cita rasa teh itu yang sebenar-benarnya, yang pure, dan dengan tambahan cita rasa lain dari Tizan yang tidak hanya sekedar eh, menambah palet rasa, tapi juga membawa manfaat ke tubuh konsumennya gitu. Oke, luar biasa banget ini Sila Artisanti ini ya, dari mulai tadi 100% menggunakan teh dari dalam negeri, terus bahkan dengan namanya sendiri itu mempresentasikan bahwa ini tuh produk asli Indonesia gitu Yes, ya Mas ya. yes, Oke, tadi kalau Mas Reda bilang sebagai komitmen gitu ya. yes gitu. Oke, Dan luar jadi biasa. supaya mungkin sila ini bisa dikatakan mengindonesiakan teh Indonesia. Oke, biar teman-teman juga aware ya kalau Ya, misalkan teh di dalam negeri sendiri itu berkualitas gitu dan patut kita bangga dengan itu ya Mas ya, yes pastinya. pastinya ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, tadi kan apa namanya Sila Artisanti ini tuh udah mensuplai mungkin ke banyak kafe-kafe ini, berarti udah tersebar di seluruh Indonesia juga nih Mas, Yes, atau gimana? kita mungkin sudah ratusan kafe se Indonesia juga, bahkan mulai dari Medan sampai Manado ya. Gitu. Hmm, Sudah menggunakan sila. Terakhir ini terbaru kita masuk ke Labuan Bajo, salah satu resort mewah di Labuan Bajo. Eh, Terus kita juga hadir di Bandung juga ada, di banyak di ada Bandung ya? ada di Tibumi, ada di apa namanya, ini baru juga nih, mungkin teman-teman kalau di Bandung ke Jabarano tuh, Ada itu ya Jabar. silakan, ada di Jabarano, silakan dicari, Oke, ada Tesila di sana. Dan ada teman-teman lain di Jabodetabek deh, banyak, oke. hampir ratusan.
Bahkan juga sebenarnya bukan di dalam negeri aja, kita juga alhamdulillah sampai ke Turki, ke Austria, Kanada, Amerika, dan Jepang. Barusan juga ada yang kontak dari Saudi Arabia. Wah, So, keren. patut bangga bahwa teh kita itu disukai, diminati oleh banyak uh, pihak ya, Mm. gitu. Dan nggak kalah saing lah teh Indonesia dengan Indonesia. Keren banget ini si Lati ini bisa sampai banyak ya, justru tidak hanya satu apa namanya luar negeri saja gitu, tapi tidak satu negara saja, tapi udah banyak tadi yang udah disebutkan, bahkan baru aja dari Saudi Arabia ya Mas. Iya, boleh jadi nanya, oh semua tehnya, ya oke siap. Oke, luar biasa banget ini. Jadi kita sebagai warga Indonesia patut banget bangga karena bahkan masyarakat luar negeri pun apa namanya interest gitu dengan sila produksi hasil dari teh Indonesia ini. Jadi kita warga negara Indonesia pun harus bangga. Iya sepertinya. Oke, mhm. Oke, teman-teman sebelum, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Mas Reda langsung nih, mumpung lagi ini ada yang nyimak ya, Kak. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget, tulis di kolom komentar atau langsung di kolom, Q&A yang ada question mark di kanan bawah. Jadi teman-teman bisa langsung tanyain aja ke Mas Reda, mau itu terkait strateginya seperti apa atau terkait teh Indonesia tuh apa aja boleh banget ditanyain. Mumpung lagi sharing bareng nih live bareng Mas Reda. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Nah, tadi kan didirikan sejak 2018 ya. Ya. Nah, inovasi apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Silati ini? Mungkin sama Mas Reda dengan tim, apa aja sih Mas inovasi yang sudah mungkin dilakukan dan sedang dilakukan? Kalau inovasi kita start dari inovasi mutu dulu ya, gitu. Inovasi mutu teh dimulai dari mutu perawatan teh itu sendiri, tanaman teh di kebun, sampai dengan proses mutu panennya. Mutu panen itu dilihat dari mutu petik, daun mana yang diambil. Yang paling bagus itu pasti daun muda, daun yang paling atas. Dan itu grade-nya kita bilang specialty tea. Ya mungkin kayak kopi punya specialty coffee, ini specialty tea. Terus yang kedua itu adalah daun 1, 2, 3, 4, biasanya pakai untuk premium tea. Nah di bawah premium itu baru standar atau low grade. Nah Sila itu hanya menggunakan teh yang sampai grade premium gitu. Jadi premium to specialty tea. Nah itu pertama mutu petik. Habis itu adalah inovasi di proses. Jadi beberapa mungkin kita kenal cuma prosesnya adalah green tea, black tea, dan white tea gitu ya di Indonesia. Tapi sekarang kita ada lagi namanya prosesnya yellow tea atau semi oksidasi. Bahkan semi oksidasi ini bisa kita mainkan di dia light atau medium atau di dark oksidasi gitu ya, lebih tebal gitu ya. Jadi ada banyak proses yang bisa kita ibaratnya twist ya sedikit gitu. Lalu di situ adalah inovasi berikutnya adalah inovasi racikan ya, racikan teh dengan herbal tadi, dengan tisane tadi, yang mana kita supaya bisa tetap dikatakan atau dikategorikan itu sebagai teh, maka kita harus menggunakan tehnya itu sebagai bahan baku yang dominan, majority ya. Jadi sekitar lebih dari 50% di setiap racikan kita minimal di racikan Sila itu minimal 50% itu pasti dari tanaman teh, Camellia sinensis gitu. Sisanya baru bahan-bahan lain yang untuk menambah cita rasa dan manfaat tadi gitu. Tapi rata-rata sih di Sila itu tehnya bisa 70% atau bahkan sampai 80% gitu. Beberapa aja yang mungkin teh dengan cita rasa yang lebih apa namanya lebih beragam itu kandungan bahan tisane lebih banyak gitu. Inovasi itu. Berikutnya juga inovasi di bidang pengemasan gitu. Nah, inovasi bidang pengemasan itu kalau rata-rata atau umumnya orang beli teh pasti kemasannya setidaknya paling celup atau box ya, kemasan 25 tea bag dalam box, terus atau kemasan
pouch yang labelnya seadanya gitu. Cuman di kita kemas dalam kemasan kaleng yang komposit dengan paper tube namanya. Jadi lebih lebih beda dibanding yang lain dan juga lebih aman secara penyimpanan ya gitu. Terus inovasi informasi dalam kemasan juga, yang mana kalau misalkan teh pada umumnya hanya menyajikan foto teh dalam gelas gitu ya, dan gambar kebun tehnya, kita desainnya berbeda gitu. Terus informasi dalamnya bukan cuma sekedar ini teh asli, bukan, tapi ada momen ngeteh yang kita set up di sana, terus ada taste profile yang kita jelaskan di kemasan, dan juga cerita di balik terciptanya teh itu sendiri gitu. Jadi inovasi di sana. Oke, luar biasa nih. Jadi si Lati ini apa namanya melakukan berbagai macam inovasi ya, baik itu tadi dari mutunya sendiri, terus dari inovasi prosesnya seperti apa, bahkan racikan, kemasan sampai informasi yang ada di kemasan sendiri ya, Mas ya. Yes. Tadi menarik nih, ada cerita yang ditampilkan nih, yang dimuat dalam kemasan sendiri ya, Mas. Itu sebenarnya tujuan sendiri dari Mas Reda itu untuk apa nih Mas saat menyampaikan cerita di kemasan? Kalau boleh tahu. Simply karena kita tehnya beda dengan yang sudah ada di pasaran sebelumnya. eh, Salah satu niat kita kenapa harus ada cerita di sana adalah supaya teman-teman yang atau calon konsumen kita yang eh, akan membeli produk atau mengkonsumsi teh Sila itu bisa benar-benar mengapresiasi apa yang akan mereka nikmati gitu. Jadi bukan cuma sekedar minum tapi menikmati, dan juga bukan sekedar beli tapi apresiasi gitu. Jadi dengan kita adakan cerita di belakang itu membuat teman-teman mungkin bisa memahami kenapa teh Indonesia itu pantas untuk diapresiasi lebih gitu. Oke, luar biasa, keren banget. Bahkan tadi apa namanya diproses sendiri, berarti kurang lebih sama kayak kopi ya Mas ya, untuk prosesnya sendiri. Kalau Tadi proses kayak, ya, hmm, kalau proses mungkin yang sama dengan kopi itu kita bisa compare to black tea gitu ya. hmm, Kalau proses kopi, kalau kopi kan hmm, ada macam-macam pasca panennya setelah mengalami proses fermentasi atau roasting setelah itu ya. Kalau di teh itu ada nama prosesnya oksidasi dan pengeringan. Jadi mungkin miripnya kalau kopi itu ke black tea saja baru gitu, oke, atau ke oke. tadi teh yang semi oksidasi. Tapi kalau untuk yang Hmm, white tea sama green tea, nah ini mungkin di kopi tidak pernah ada. tidak. Oke, oke. Nah, ini juga ada yang bertanya nih, Mas. Mungkin ini terkait inovasi juga. Gimana cara atau upaya berinovasi teh saat disuguhkan rasa estetika aroma berbeda untuk konsumen? Mungkin ini masuk ke proses atau racikan. Hmm, Oke, kalau gimana cara upaya berinovasi teh saat disuguhkan rasa estetika? Oke, oke. Maksudnya mungkin lebih ke bagaimana cara berinovasi supaya tehnya lebih terasa gitu ya. Hmm, Gitu. Mungkin yang pertama adalah satu dari tadi pemilihan teh yang memang berkualitas tinggi gitu ya. Eh, itu pasti teh tersebut memberikan rasa yang pronounce, ya, rasa yang memang berbeda dari yang biasa gitu, jelas berbedanya gitu. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah kita kenal dulu sama tehnya gitu ya, dan cara inovasinya kita start dari riset dulu gitu. Jadi trial juga, banyak melakukan tasting teh di sana sini, sehingga bisa membedakan antara teh satu dengan yang lain gitu. Dua adalah tadi dengan ditambahkan bahan-bahan lain seperti misalkan jeruk kering atau sereh atau jahe atau bunga, bahkan lavender atau osmanthus yang baru gitu ya. Jadi kita bisa mengenhance atau memperkaya cita rasa teh yang tadi menjadi bahan dasar, terus dengan ditambahkan bahan
bahan lainnya yang punya cita rasa tertentu membuat cita rasa itu saling saling memperkaya satu sama lain gitu ya. Jadi saling menguatkan. Jadi kita dapat uh, menyajikan konsumen rasa yang benar-benar istilahnya pol gitu ya, experience-nya gitu, dan pasti berbeda. Lalu secara estetika juga pasti akan berbeda karena teh yang seperti ini mesti disajikan dengan cara yang istimewa juga ya. Teh yang spesial disajikan dengan cara spesial, jadi jangan sampai kita sajikan dalam gelas warteg tuh atau dalam gelas bir, atau kita sajikan dalam satu teapot atau alat serving yang cukup menarik. Utamanya sih kita menyarankan yang alatnya transparan ya, bening ya, jadi kaca, Oke. supaya daun teh yang terseduh itu kelihatan, warna hasil seduhannya juga kelihatan. Jadi sehingga kita bisa menjual, ibaratnya di saat minum itu ada atraktifnessnya dari si sajian yang kita berikan itu. Begitu sih. Oke. Oke, jadi tidak hanya dari aroma saja, tapi estetika secara visual juga perlu di apa ya? Perlu serius gitu ya. Maksudnya Yes. tadi kalau Mas Reda bilang saja untuk menggunakan gelas yang bening gitu, yang transparan biar kelihatan. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kak Epi Perawalumbu. Nah, mungkin ini juga masih seputar teh, masih dari kakak yang sama. Mungkin ini dilanjut pertanyaannya. Apakah ada upaya pencegahan semisal tea yang diinovasikan mengalami down? Down Gitu, gimana Mas. tuh maksudnya tuh? Mungkin apakah dari apa ya? Sumber-sumber apa ya mungkin ya? Apakah ada upaya pencegahan semisal tea yang diinovasikan sedang mengalami down? Nah, ini mungkin Kak Epi bisa bantu didetailkan pertanyaannya. Oke, mungkin apakah inovasi-inovasi yang dilakukan apa ya terkait bahan-bahan mungkin yang sedang mm, tidak banyak atau gimana mungkin bisa dijelaskan nggak Mas? Um, Kalau misalkan misalkan apa ya, eh, bahan tersebut terbatas gitu ya mungkin ya, Hmm, atau hmm, tidak ready saat itu juga ya, biasanya sih kita berikan alternatif lain kepada konsumen ya, klien ya, karena maka dari itu Sila punya banyak varian ya, sampai ada, kalau kita publish sih baru 45 varian gitu. baru ya Mas, Ya, sudah banyak. tapi kalau misalkan di luar apa yang sudah kita punya, sebenarnya lebih ratusan ya, ratusan varian yang kita kita punya di belakang ini yang Hmm, memang kita tidak publish karena mungkin tadi itu menjawab pertanyaan dari apa KFP tadi ya, hmm, bahwa tidak semua hasil inovasi itu kita keluarkan. Jadi terkadang kalau misalkan ada bahan satu dua yang ternyata tidak, kurang bagus atau kurang 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 tersedia, tidak tersedia, ya itu kita akan ganti dengan varian yang bisa menggantikannya gitu. Dan itu kita komunikasikan ke konsumen. oke. Jadi tidak hanya menyediakan satu inovasi saja, tapi justru dengan banyaknya varian itu menjadi alternatif ketika mungkin salah satu ada kendala mungkin ya Mas Ya, ya. ya. Atau mungkin juga Oke. karena gini, misalkan ada isunya satu, ini baru-baru terjadi, misalkan kayak dari petani tehnya, mereka nggak bisa panen karena gagal panen gara-gara Hmm, kemarau yang panjang gitu ya. Nah itu yang kita lakukan sebenarnya, kita sudah antisipasi dengan punya stok yang lebih banyak sebelumnya. hmm, Itu yang kedua ya, kalau misalkan stok itu sudah habis juga, akhirnya kita eh, mencoba alternatif baru gitu, hmm. sambil kita eh, apa ibaratnya manage atau maintain tadi kekosongan stok dengan stok yang kita punya, kita maintain dengan membuat formulasi formulasi baru supaya bisa tidak terlalu jauh bedanya antara bahan tadi yang kita gunakan tapi kosong dengan uh, hasil campuran yang baru gitu. Oke. Menarik ya. Nah, ini juga ada yang bertanya, mungkin ini tadi terlewat, tadi sempat dibahas juga nih. Adakah produksi latte yang berbahan dasar pure tea? Justru tadi kalau misalkan
Mas Reda sampaikan, jadi si latte ini menggunakan 100% teh dari dalam negeri, terus ada juga yang menggunakan campuran tadi racikan rempah ya Mas ya? Kalau pertanyaan Pak Adli ini mungkin lebih ke puerty atau purity ya. Oh, Tapi kalau jawabannya purity ya jelas ada. Tapi kalau pertanyaannya ya kalau mm, puer kan memang eh, itu post fermented tea, jadi teh yang di aging lama gitu ya. Kalau kita puernya berdasarkan yang dimiliki oleh Chinese tea pada umumnya, jelas Sila nggak punya karena Sila sendiri tadi mengindonesiakan teh Indonesia. Jadi yang kita jual atau yang kita provide kepada customer adalah teh dari dalam negeri saja. Gitu. Sedangkan kalau puer, setahu saya hanya bisa atau hanya boleh disediakan oleh China sebagai eh, negara pemilik paten itu puer. Gitu. oke. Jadi puer ya, bukan typo ya ini ya Iya. Mas. Oke. Nah, mungkin saya lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Tadi juga menarik nih, si latte ini selain memang supply ke kafe-kafe, terus apa namanya, jual retail juga. Nah, ini si latte ini mempunyai studio teh ya, Mas ya? Kita sebutnya Namanya si galeri ya, Latte House. lebih ke Kenapa? galeri ya, Hmm, galeri. Nah, oke. kalau studio Galeri nanti ya. dikiranya studio foto gitu ya. Tapi lebih Galeri ke workshop gitu ya. jadi kalau kita sebutnya karena kita di bawah Asosiasi Artisan Teh Mm-mm. Indonesia, jadi asosiasinya, kita menggunakan nama yang sama nantinya ketika member-member lain juga akan buka ya gitu. Jadi kita sebut Rumah Teh Indonesia gitu. Eh, Rumah Teh Indonesia itu di Bogor. Nah, ini sebagai galeri inovasi dan edukasi untuk uh, apa namanya masyarakat untuk kenal dengan teh Indonesia dari berbagai tempat di Indonesia dan bisa teredukasi juga wawasan tehnya. Jadi yang selama ini hanya tahu teh dalam teh celup atau teh dalam kemasan yang siap minum gitu ya. Nah, di sini mereka akan tahu bahwa ada teh yang ibaratnya luxurious ya, mewah untuk dikonsumsi dan ini berasal dari Indonesia. Gitu. Di sini kita juga ajarkan nanti cara bukan sekedar mengajarkan ini teh yang bagus, ini teh yang unik gitu, tapi lebih ke juga cara menyeduhnya, cara menikmatinya dan bahkan juga kita ada bikin kelas atau workshop di sini gitu dalam masa-masa tertentu. Kalau itu Oke. untuk update tentang workshopnya mungkin nanti di follow Instagram Sila ya. Oke, luar biasa. Keren banget Sila ini. Ini juga mungkin tadi apa namanya? Ada pertanyaan, bukan pertanyaan. Ini mungkin dari Kak Aldis Jalan Cuan. Nah, ini aku awam soal teh Kak, cuma suka teh aja. Ada saran nggak cara menikmati teh panas atau dingin? Nah, ini mungkin bisa datang ke workshop, ke galeri rumah tea juga ya Mas ya? Iya. Jadi kalau sarannya pertama ganti dulu tehnya dengan yang bisa dinikmati ya. Jadi harus dibedakan nanti sama kayak kopi lah. Kalau kopi kan ada Mm-mm. kopi yang memang kita nikmati dan kopi yang kita minum. Kalau yang kita minum rata-rata kita nggak apa namanya nggak memungkiri bahwa uh, kalau kita lagi butuh apa namanya kopi yang ibaratnya dadakan gitu ya pakai kopi saset ya gitu. Kopi instan gitu. Tapi kalau Mm-mm. kita di kafe kan nggak mungkin kita pakai kopi saset atau instan itu Ya. gitu. Jadi pertama adalah eh, kalau ingin menikmati teh ganti dulu tehnya yang memang pantas untuk dinikmati. Eh, Teh hangat itu sangat layak untuk dan sangat bisa ya sangat layak dan sangat bisa untuk dinikmati hangat ataupun dingin. Ya. Kalau hangat kita bisa dengan menikmati nggak sekedar uh, hasil seduhannya tapi juga hawa panas yang bisa kita pegang di telapak tangan kita gosok-gosokkan kayak refleksi gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat video saya di YouTube itu ada yang sampai nempelkan di jidat gitu ya Mm. gelasnya gitu dan pasti menggunakan gelas-gelas kecil dan transparan itu supaya kita
enjoymentnya bukan cuma sekedar di produk tapi di warnanya juga. Terus kalau untuk dingin itu bisa dengan kita bisa bikin tea mocktail ya. Terus cold brew. Kalau ke cold brew itu adalah teh yang diseduh dengan metode semacam kalau di teh itu kayak infused water. Jadi cukup masukkan tehnya ke dalam tumbler atau botol, isi air biasa atau air mineral suhu ruangan, dan tunggu 12 jam. Besoknya disimpan di chiller ya, disimpan di chiller, tunggu 12 jam, and then besoknya udah bisa dinikmati dingin-dingin gitu. Dan itu juga enak gitu. Oke, jadi banyak cara ya untuk menikmati teh, tapi Iya, yang pasti tadi ganti dulu tehnya dengan yang bisa dinikmati. Oke. percuma kalau misalnya cold brew tapi pakainya teh celup yang ada di supermarket gitu, itu enggak Nggak nikmat juga. bisa ya. Oke, jadi ganti dulu tehnya dengan Sila Artisanti. Amin. Oke, luar biasa, keren banget. Nah, berarti mungkin boleh di-spill sedikit Mas tadi rumah tehnya di Bogornya di mana Mas? Di Jalan Danau Poso, Blok E4 nomor 10 Tegalega, itu dekat Botani Square. Kalau dekat mall yang terkenal sih Botani Square, di belakangnya ada perumahan. Nah, kita di perumahannya itu. Atau di Universitas Pakuan lebih dekat lagi, bisa jalan kaki dari sana gitu. Oke. Atau Jadi, di Gmaps bisa di searching Sila Tea House, itu bisa keluar mapnya. oke, jadi siapapun bisa datang nih Mas ke sana. Yes, dengan janjian ya gitu. Jadi Oh, maksudnya oke, appointment ya. kalau nggak janjian bisa aja nggak janjian, tapi maksudnya kalau janjian akan lebih prepare kitanya. Kita akan siapkan waktu untuk ngobrol gitu ya. Tapi kalau nggak Oke. janjian berarti nanti ketemunya sama teman-teman yang ada di bawah lagi ngebar gitu ya. Baristi-baristi di sini gitu ya. Beresti ya. Oke, luar biasa. Thank you banget jawabannya Mas Reda. Oke, nah tadi juga kan udah banyak dibahas nih terkait Silati dari mulai produk, terus inovasi, terus tadi juga di-spill juga cara menikmati baik panas atau dingin seperti apa. Nah, mungkin ini juga Sila Artisanti ini sebagai apa ya, inovator di dunia teh gitu ya, dan edukator teh juga nih di Indonesia. Secara khusus juga teh Silati ini tuh memasyarakatkan teh Indonesia sebagai artisan quality di dalam bahkan ke luar negeri nih Mas. Tadi kan sempat di notice juga ya ke mana aja Mas, boleh disebutkan lagi? Ke dari yang dekat dulu ya, ke Mm-mm. Malaysia, ke Jepang, terus ke Turki, Kanada, Austria, Amerika. Kayaknya itu yang bisa saya ingat kayaknya. Saudi ya. Saudi ya, yang terakhir ya. Oke, nah bahkan Sila ini sudah banyak mendapat penghargaan nih dari banyak penghargaan seperti kalau yang saya lihat di Instagram itu ada runner up kategori Boga, terus juara 3 Superpreneur tahun 2023, bahkan UMKM Pangan Award 2023 dan masih banyak lagi. Nah, ini boleh diceritain gak Mas gimana sampai akhirnya Silati ini dengan tadi kalau dari awal kita tarik lagi dari awal tuh Mas Reda ingin berangkat dari keprihatinan petani di Indonesia sampai akhirnya bisa melambungkan namanya sampai ke luar negeri banyak negara. Boleh diceritain nggak Mas gimana akhirnya bisa sampai ke sana? Kalau apa ya? Kalau misalkan direncanakan juga tidak ya. Maksudnya kayak memang harapannya ada ke sana. Cuman em, ketika saya mulai sila di awal memang sejak sejak saat itu sudah harus memantapkan eh, apa namanya memberikan yang terbaik lah tampilan dari produk teh itu sendiri, dan secara produk juga kita mutakhirkan lah. Jadi kita memang do our best untuk untuk memberikan yang terbaik gitu. Dan ada lomba yang dibuka atau award yang dibuka gitu, kita daftar-daftar aja gitu sesuai dengan yang kita mau, dan ternyata respons yang bagus ya kita terpilih, alhamdulillah. Maksudnya memang tidak yang kayak wah kita harus menang, kita harus apa, enggak sih, tapi lebih ke ya kita sudah siapkan apa yang sudah bisa kita siapkan gitu ya,
yang terbaik aja, dan sepertinya award atau lomba atau macam itu eh, apa namanya ya, secara eh, mungkin apresiasi yang diberikan oleh penyelenggara ya gitu. Maksudnya saya nggak yang kayak benar-benar mau untuk ambisius untuk dapat uh, award gitu, tapi lebih ke alhamdulillah kita terpilih dengan usaha yang kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Apa kita berencana untuk wah kita harus juara gitu. Itu aja sih. Jadi Oke. saran saya cuman ya do your best, kapanpun dan dimanapun, nggak harus ketika saat ada acara aja. Jadi kita hanya akan bisa mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari sekitar kita ya kalau memang kita memang pantas dan siap untuk diapresiasi begitu sih. Oke, luar biasa nih. Jadi terus berinovasi ya Mas ya kuncinya ya. Yes, terus inovasi dan selalu berikan yang terbaik. Jadi jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, terus lakukan yang terbaik nih. Oke, nah mungkin ini ada dua pertanyaan lagi sebelum kita juga mengakhiri sesi live ini. Ini nggak kerasa ya hampir 1 jam Mas tadi ngobrol-ngobrol soal soal Silati. Oke, nah mungkin selanjutnya nih kalau dari Mas Reda sendiri nih yang memang menjadi pionir nih membuat brand teh artisan di Indonesia. Nah, gimana sih Mas Reda melihat perkembangan khususnya di industri teh ini, bisnis teh ya, bisnis teh ini ke depannya seperti apa Mas? Uh, jadi saya mau kasih bocoran sedikit juga nih. Kebetulan kan memang saya aktif di asosiasi, terus juga ikut terlibat atau melek lah ya dengan industri teh Indonesia secara keseluruhan di bawah asuhan Dewan Teh Indonesia gitu ya. Kita ini bisa melihat industri teh itu ada dua segmen nantinya. Satu adalah segmen yang sudah besar sekarang yaitu teh umum, common tea ya. Yang kedua adalah teh specialty, specialty tea. Nah, salah satu specialty itu adalah kategorinya artisan seperti sekarang yang Sila bawa gitu ya. Artisan ini bukan produk format ya. Artisan ini adalah semacam spirit atau semacam apa istilahnya, sesuatu yang dibuat bukan cuma sekedar untuk berbisnis tapi memberikan dampak sosial sebenarnya ke situ. Si artisan sendiri specialty tea itu ada di dalamnya dalam artisan itu. Nah mungkin panjang banget ya kalau saya ceritain, tapi intinya adalah akan ada dua kategori besar. Akan ada dua kategori yang berbeda. Satu tadi teh umum yang biasa kita jumpai di market, baik dalam bentuk yang kering ataupun dalam bentuk ready to drink ya, gitu. Yang kedua ada market yang bentuknya adalah specialty tea kayak gini secara konsep. Nah, untuk market yang di umum itu terus terang 10 tahun terakhir bahkan 20 tahun terakhir lah itu trennya menurun gitu. Jadi konsumen sudah mulai jenuh dengan teh ya seperti itu dan mulai mencoba beralih ke produk yang memberikan nilai tambah lain selain hanya teh itu bisa dicelup dan berwarna merah gitu. Tapi apakah teh itu punya cita rasa khusus atau punya tambahan campuran apa gitu, racikan apa ya, nah itu yang akan membuat jadi faktor pembeda gitu. Yang kedua di sisi lain yang specialty itu akan mengalami growth yang cukup signifikan gitu. Kalau teman-teman saya, teman-teman atau senior menyampaikan bahwa ini 2025 atau 2026 itu akan kelihatan sekali boomingnya gitu. Bahwa nanti ini akan menjadi pembahasan yang lumrah di masyarakat. Oh, tehmu apa, teh yuk gitu. Kalau sekarang kan banyaknya ngopi yuk gitu kan. Besoknya nanti mungkin akan ngeteh yuk gitu. Dan tapi yang saya akan sampaikan kepada teman-teman ini, apalagi kita yang penikmat kopi atau praktisi kopi, jangan khawatir bahwa itu tidak akan mengubah atau tidak akan merusak lifestyle kopi yang ada sekarang gitu, tren kopi yang ada sekarang gitu, bahwa kedepannya itu nextnya lifestyle itu yang terbangun adalah lifestyle
enjoyment di cafe, lifestyle enjoyment bersama teman-teman gitu. Dan mereka bisa minum kopi dan bisa minum teh. Atau mereka bisa minum keduanya gitu. Jadi ini akan menjadi menghidupkan bisnis F&B secara keseluruhan sebenarnya begitu. Nah, itu yang saya ketahui gitu. Jadi jika teman-teman ada yang berminat main di teh artisan, tahun inilah saatnya untuk membangun dulu fondasi-fondasi yang perlu dibangun gitu ya, dan bisa dikatakan peluangnya sangat besar. Oke, jadi tadi ya melihat growth-nya sendiri kalau di Artisanti sendiri sangat possible ya Mas ya untuk terus berkembang gitu. Ya, dan Oke. akan sama kayak kopi Mbak. Jadi kayak Mm, jangan takut, bahkan Sila sendiri kan merasa kita tuh nggak khawatir untuk membuka knowledge atau ilmu atau wawasan tentang teh ini kepada teman-teman. mm, Cara berbisnis bahkan cara sourcing yang kita akan share gitu. mm. Karena bagi kita yang paling penting itu adalah bagaimana supaya teh Indonesia yang bermutu tinggi itu bisa banyak dikonsumsi oleh orang-orang dalam negeri gitu, masyarakat dalam negeri. Betul. Dan Mm, itu nggak bisa Sila sendiri, mesti rame-rame. Itu mesti banyak. rame-rame. Yes. Terus. Oke. Thank you banget Mas Reda. Nah, ini mungkin satu pertanyaan dari audiens ya yang mungkin menarik nih. Nah, ini bagaimana tanggapan Mas Reda nih Kakak tentang teh yang 2000? Teh 2000, mungkin teh 2000-an yang sekarang banyak dijual, bisnis minuman teh murah-murah. Ya. Ini gimana nih tanggapan dari Mas Reda sendiri? Aduh, aku oke. Sebenarnya jujur ya, saya nggak akan mengomentari itu ya. Tapi saya nggak mau mengomentari itu, takutnya jadi agak menyerang. Tapi intinya adalah apa yang kamu minum punya harga, atau makan atau minum itu pasti ada harga yang pantas untuk itu. Jadi kalau kamu makan atau minum yang seharganya 2.000, maka kamu akan mendapatkan selayaknya harga 2.000. Nggak mungkin kamu dapatkan lebih daripada itu. Gitu ya. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan Sila ya, Sila satu porsinya itu teh artisan itu paling bawah itu 20.000 Hmm, gitu. So it means yang Anda dapatkan itu adalah 10 kali lipat lebih bawah dibanding Sila gitu. Jadi atau dibanding yang artisanal tea atau specialty tea gitu. Jadi agak agak sayang gitu ya kalau teman-teman konsumsi itu, kalau misalkan bisa minum teh yang lebih layak lah gitu. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau di teh itu ada gradingnya, ada specialty tea, ada premium, ada standar sama low grade. Bahkan sestandar apapun tehnya, kualitasnya ya paling bawah pun harusnya angka 2000 itu nggak tercapai gitu. Nggak laku lah, atau bahkan itu sebenarnya secara value tehnya sendiri itu udah nggak ada gitu. It's not tea gitu. Jadi agak agak miris ya gitu. Saya susah berkata-kata, takutnya nanti ini tendensius. Tapi intinya adalah ya salah satu yang membuat teh Indonesia rusak itu industrinya ya. Industri teh Indonesia rusak adalah kurangnya kita mengapresiasi teh kita gitu. Karena kita kurang mengapresiasi teh kita stigmanya adalah teh itu murah, dan bahkan teh itu gratis Mbak ya. Umur saya tuh nggak pernah dengar ada namanya kopi gratis iya. di tempat usaha gitu ya. Ya kalau teh gratis itu banyak gitu. Kalau teh benar-benar nggak ada harganya. Kalau teh nggak ada harganya, ngapain kita nanam teh? Ngapain petani itu menjaga teh gitu. So jawabannya itu. Jadi teh seharga itu biasanya sudah tidak layak untuk diminum. Bahkan sebenarnya kalau di industri kita, di specialty, itu lebih layak untuk dijadikan pupuk gitu. Oke, jadi beda manfaat ya Mas ya, manfaatnya beda. Nggak ada Apa yang manfaatnya, kita nggak ada manfaat. itu malah ada penyakitnya gitu. Jadi Oke, jadi apakah kita minum teh apa minum gula gitu kan? Apakah kita minum air apa nggak minum teh? oke. Jadi balik lagi ya, apa yang kita apa ya, beda lah apa yang kita minum, apa yang kita terima manfaatnya. Oke, Saya oke, pernah oke. begitu.
Oke, ini dari Kak Robiul Awal, enak banget kangen tehnya pas di ASEAN. Oh Wah, ini iya, thank mungkin you. keren banget. Oke, mungkin terakhir nih Mas, dari saya terkait ini nih, penasaran juga untuk Silati ini, ada nggak sih rencana untuk ekspansi nih dalam jangka waktu tertentu? Hmm, ekspansi, nggak tahu kalau ekspansi bisnis enggak ya. Kita masih fokus membesarkan si Tesila Artisanti ini. Tapi kalau strategi ke depan, rencana ke depan, kita memang pengen bikin atau buka satu flagship store Hmm. eh, rumah teh Indonesia yang lebih besar lagi dibandingnya sekarang. Lagi nyari tempat, ya. Kemungkinan di daerah sekitaran Jabodetabek, ya, dekat kita, karena ini akan jadi ibaratnya tadi flagship store-nya kita, dari kita juga, supaya makin makin apa bisa menampung banyak orang lagi, Hmm. teman-teman yang antusias tentang teh. Kalau di sekarang itu kan karena kita di dalam komplek perumahan gitu, kita agak malu-malu untuk mempromosikannya, Ya. dan kapasitas pengunjungnya terbatas gitu. Jadi mudah-mudahan ya ke depan itu satu punya rumah teh Indonesia yang flagship store di daerah Jakarta Jabodetabek gitu ya. Terus mungkin nextnya adalah kita um, punya aplikasi ngeteh ya nanti yang bisa teman-teman manfaatkan juga gitu di semacam di jurnal gitu. Tapi ini belum kebayang sih akan seperti apa, mimpinya ke sana. Itu sih. Oke. Luar biasa, keren banget. Mudah-mudahan tadi bisa menambah ya rumah teh Indonesia. Bahkan mungkin bisa di Bandung nih Mas, biar teman-teman yang di Bandung juga budayanya jadi ngeteh nih. Ya harusnya Bandung itu menjadi kota untuk trendsetternya teh Ya. gitu, karena Jawa Barat itu 70% loh Mm-mm. se-Indonesia ya, Mm-mm. dan orang-orangnya kreatif, saya Mm-mm. yakin itu bisa gitu. Eh, Cuman ya karena mungkin masih hype kopi dan semacamnya gitu ya, belum kelihatan gitu. Mungkin di sana juga teh stigmanya juga lebih besar, lebih berat gitu ya, karena mungkin karena 70% teh yang di Indonesia itu ya tehnya teh umum semua, atau yang tadi disampaikan, Mm-mm. yang bertanya tadi Rp2.000 atau Rp5.000 per gelas gitu. Eh, Oke. Tantangannya seperti itu sih. Mm-mm. Dari Kaldis juga semoga planningnya lancar dan tercapai nih Mas. Ya. Amin ya. Eh, ini satu Mudah-mudahan. lagi ada pertanyaan dari Cireng, ini agak agak Oh, agak menarik. kelewat ya. Bertanya, Oke. kalau Cireng UMKM Sultan ID. kecil itu bisa sukses nggak ya? Nah, saya Mm-mm. bilang baik lagi suksesnya, mau sukses yang seperti apa gitu. Bahkan Sila Sila itu dimulai juga bukan dari perusahaan yang sebesar yang kayak teman-teman bisa lihat kemasannya di belakang ini gitu. Tapi kita dari rumahan, kita punya bar itu cuma cukup untuk nampung 3 orang Mm-mm. gitu. Bar kecil, edukasi, dan semua pajangan itu masih plastik, dan apa namanya, masih ala kadarnya, benar-benar ala kadarnya, bukan dari modal yang besar Sila itu. Cuman Mm-mm. 6 tahun kita putar-putar uangnya itu ya begini hasilnya gitu. Nah, cara suksesnya yang paling paling harus diperhatikan gitu. Dan sukses itu bukan tentang hasil yang didapat, tapi Mm-mm. bagaimana kita menjalankan usaha itu. Kalau Anda happy, Anda senang, dan Anda bertumbuh dalam usaha itu, pasti Anda pantas untuk dikatakan sukses gitu. Sukses itu bukan tujuan akhir, sukses itu perjalanan gitu. Oke, inspiratif ya. Jadi mungkin Cireng Sultan ID jangan patah semangat ya. Hmm. Sila aja dari yang dari kecil dulu sampai Iya, akhirnya besar. iya. Itu berkat proses yang terus Proses. dijalankan, inovasi yang terus dikembangkan ya Mas ya. Oke, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang berawal dari UMKM kecil, itu jangan patah semangat. Teruslah berinovasi kalau tadi kata Mas Reda. Terus riset juga apa tren yang memang bisa di-adopt gitu ya di bisnisnya. Jadi terus berkembang ya Mas. Oke, luar biasa nih teman-teman, Mas Reda, thank you banget untuk sharing sessionnya di sore hari ini sambil ngabuburit juga. Teman-teman tadi udah nyatet juga mungkin ya insight-insight yang mungkin bisa teman-teman terapkan nih di bisnis kuliner yang mungkin serupa nih dengan Sila. Nanti bisa juga
nanti di follow juga nih Instagramnya Sila Tea House. Ini Iya, @Sila Tea House. Nah, buat tahu update-update perkembangan bisnis teh khususnya di Sila ini seperti apa. iya. Jadi teman-teman langsung aja follow. Hmm? Setelah ini kita juga ini Mbak, kita terinspirasi juga dari foodies nih, kita mau buka bikin juga live seperti ini untuk edukasi Wah, tentang. keren, keren Mas. Nanti Foodies bisa join juga. Iya dong. Eh, Kalau nggak salah, apa Sila ini kemarin di Juragan Jamanau ya? Iya, nah itu di Joga Zaman Now itu teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Kita di batch kedua Di itu Cidua. ada cara menikmati teh yang saya presentasikan ke panelis waktu Mm, itu. Itu menarik gitu, dan menarik ya. ada Pak Alex juga di sana, dan saya rasa sangat menyenangkan ketemu lagi, dan akhirnya sekarang bisa jadi bermitra gitu. Alhamdulillah ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu langsung dengan teman-teman Foodies dan Iya, Sila Mungkin teman-teman Foodies bisa mampir nih nanti ke Bogor, ke ya. rumah teh. Kalau kejauhan di Bandung Jabarano. Iya ya, ke Jabarano. Oke, thank you banget Mas Reda atas sharing ilmu-ilmunya. Luar biasa banget tadi, sangat inspiratif. Mungkin buat teman-teman yang berangkat dari UMKM kecil, tadi mungkin bisa diambil nih, dipetik poin-poinnya dari Silati yang tadi disampaikan oleh Mas Reda. Nah, sebelum kita akhiri sesi live di sore hari ini, saya mau izin menyampaikan sedikit informasi mengenai program Foodies ya, Mas. Boleh. Oke, jadi ini ya teman-teman pebisnis kuliner buat teman-teman tadi juga yang udah spill bisnisnya di kolom komentar. Jadi Foodies ini sedang ada kelas yang akan berjalan nih. Nah, selama bulan Ramadan ini Foodies akan melaksanakan kelas online. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia bisa banget join kelasnya. Itu dari mana aja ya? Karena nggak harus datang ke Foodies kampus. Nah, ini ada Foodies online class batch 47. Jadi ini udah sampai 47 batch-nya. Itu ada strategi produk viral dan booming. Jadi teman-teman nanti secara online akan belajar bagaimana sih formula untuk menciptakan produk viral, terus memvalidasi produk itu jadi biar tervalidasi gitu ya produknya. Bahkan nanti kunci konten yang membuat produk tersebut viral itu akan dibahas juga sampai strategi KOL melalui KOL dan influencer dan launching produk dengan wow factor. Nah, kalau tadi Sila sendiri sebagai teh artisan pertama, nah nanti teman-teman juga bisa melaunching produknya dengan menciptakan wow factor nih, biar booming dan viral nih produknya. Terus, nah ini nanti teman-teman bisa membahas bareng expert-expert bisnis kuliner di Foodies sendiri, edukator di Foodies, itu secara online di hari Jumat 22 Maret 2024. Nah, di kelas ini teman-teman nanti bisa mendapatkan modul, terus akses video selama 1 tahun, bisa dipelajari terus. Nanti ada juga free template konten kalender buat teman-teman yang mungkin nanti di marketing pengen membuat konten biar tetap viral juga nih, selain produk tapi kontennya juga viral. Itu semuanya bisa teman-teman dapatkan di FOC atau Foodies Online Class batch 47, strategi produk viral dan booming. Nah, kalau misalkan teman-teman apa namanya join kelasnya ini ada di harga 495.000, tapi hari ini sedang diskon menjadi 199.000 aja. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman bisa lebih mendapatkan diskon yang lebih luar biasa di spesial Ramadan ini. Ini ada diskon bundling. Nah, bundlingnya dengan kelas apa? Ini masih sama kelas online, yaitu kelas setup bisnis bento, kios dan gerobakan. Jadi ini spesifik membahas bisnis bento ya, karena sekarang juga kalau di riset berdasarkan teman-teman foodies, edukator-edukator foodies, bisnis bento ini potensial nih. Nah, ini bisa ide bisnis dengan potensi berkembang ratusan bahkan ribuan cabang. Nah, kalau KSB ini kita sebutnya KSB ya, kelas setup bisnis. Ini berlangsung secara online tapi 2 hari. Nah, di hari pertama kita akan membahas potensi bisnis bento seperti apa, terus validasi menu, wow factor, pengembangan cabangnya seperti apa, bahkan sampai planning keuangannya seperti apa, sampai operasional bisnisnya itu dibahas di kelas ini. Nanti di hari keduanya kita akan bertemu dengan edukator dari Ardena, itu terkait resep dan menu bento itu kayak gimana, terus rekomendasi produk yang direkom oleh edukator kita apa aja,
bahkan sampai persiapan jualannya tuh kayak gimana sih. Nah, strategi marketing dan promosi itu dibahas di hari kedua. Jadi teman-teman bisa ikut kelas di kelas setup bento kios dan gerobakan ini di hari tanggal 25 sampai 26 Maret 2024. Nah, ini kalau misalkan dibeli satuan, kelasnya itu harganya 399. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil promo bundling untuk kelas FOC tadi yang strategi produk viral dan booming dengan KSB atau kelas setup bisnis bento, kios dan gerobakan, itu kalau misalkan harganya normal satu-satu itu di 598. Tapi kalau teman-teman bundling promo itu ada di harga 499. Jadi ini teman-teman bisa langsung klik aja. Saya tulis untuk linknya ya, nanti bisa teman-teman screenshot karena tidak bisa diklik untuk linknya. Atau nanti teman-teman bisa banget untuk DM ke adminnya Foodies. Bentar, saya sambil tulis link yang bisa teman-teman klaim. Dan ini teman-teman bisa klaim khusus teman-teman yang join live sore hari ini. Saya tidak share ke teman-teman lainnya. Jadi teman-teman bisa banget untuk klik bit.ly. Oke. Nah, ini saya sudah pin ya untuk link promo bundlingnya. Nanti bisa aja kalau misalkan agak kesulitan bisa langsung DM admin Foodies ya. Oke, nah ini berlaku hanya 3 hari, jadi teman-teman langsung aja daftar atau langsung hubungi CS Foodies di nomor 081120097974 atau DM aja Instagram @foodies.id. Oke, sebelum kita akhiri sesi live sore hari ini bersama Mas Reda juga, Mas boleh nggak dikasih, mungkin audiens perlu dikasih apa ya, closing statement dari Mas Reda. Silakan Mas. Closing statement. Oke, apa ya? Mungkin bagi teman-teman ada dua hal nih, karena ada yang konsumen juga ada UMKM juga ya. Untuk yang UMKM ya, atau yang di F&B bisnis, kalau menurut saya F&B itu buat saya juga baru ya. Itu bisnis yang kita nggak bisa ibaratnya sambil gitu. Jadi ibaratnya itu bisnis yang kita memang hidup di dalamnya dan hadir gitu. Dan kita juga mesti paham itu dengan detail gitu. Dan kalau mungkin saya belajar sama Pak Rex juga tuh ya, jadi setiap level bisnis itu ada tantangannya sendiri-sendiri gitu. Kedua adalah memang kita harus menyiapkan tim, menyiapkan sistem, dan menyiapkan segala infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk scale up bisnis itu supaya membesar gitu. Jadi selalu jangan memikirkan, oh bisnisnya sekarang kecil, saya nggak tahu besok bisa besar apa enggak ya. Kalau misalkan kita nggak tahu bisnis itu besok akan besar apa enggak, berarti kita benar-benar belum memahami bisnis kita gitu. So yang harus dilakukan adalah benar-benar kita paham tentang bisnis kita, produk yang kita tawarkan, keunikannya, everything, apa visi misinya juga gitu. Bahkan sampai turunannya nanti di branding. Dan jangan cepat puas, terus belajar. Bagi saya juga ini masih belajar. Sila ini masih jauh dari kata sukses. Bagi kami di Sila, kita ini terus berproses supaya selalu memberikan yang terbaik dan menjadi lebih baik setiap harinya. Gitu. Dan kepada masyarakat atau penikmat teh atau penikmat F&B, selalu dukung produk Indonesia. Oke, keren banget, luar biasa nih. Applause ya buat Mas Reda dan tim Sila Artisanti ini. Luar biasa nih mengangkat citra teh Indonesia bahkan ke kancah luar negeri. Keren banget nih Mas. Oke. Oke, nah terima kasih banyak sekali lagi waktunya untuk Mas Reda sudah berkenan nih meluangkan waktunya, waktu ngabuburitnya bersama Foodies, bersama teman-teman foodpreneurs lainnya untuk sharing kisah suksesnya dari Sila Artisanti ini. Terima kasih juga untuk sahabat Foodies yang tadi udah banyak bertanya pada Mas Reda, terus udah nyimak nih sampai akhir. Ada Kak Epi atau tadi ada Kak Irfan, thank you banget. Nah, teman Oke, semoga sharing hari ini memberikan manfaat yang luar biasa ya untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia dan memberikan awareness gitu terhadap produk-produk lokal Indonesia untuk bisa terus kita banggakan dan bahkan sampai ke luar negeri ya seperti Sila ini. Oke,
Sekali lagi terima kasih Mas Reda. Sebelum saya end live-nya, boleh Mas kita pose dulu untuk foto online biar teman-teman mungkin yang bisa sharing bisa mengambil gambar yang lebih oke sedikit. Oke, mungkin kita bisa bergaya dulu Mas untuk di screenshot ya. Boleh di 1, 2, 3. Oke, nah teman-teman bisa screenshot ya tadi di segmen terakhir. Nah, oke, sekali lagi terima kasih Mas Ya, Reda kasih. buat buat teman-teman foodies juga. Nanti kita selama bulan Ramadan setiap harinya akan ada live juga bareng pebisnis kuliner lainnya. Jadi sampai jumpa di Sedekah Ilmu Ramadan besok bersama narasumber yang pastinya menarik juga. Sampai jumpa di kemudian di Sedekah Ilmu Ramadan besok ya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa, Mas.